90% menteri dan wakil menteri Pak Sunarko itu kayak matahari kembar itu. Itu yang membuat very slow gitu ya. Amerika negara dengan 370 juta penduduk tuh menterinya hanya 14 bukan? Si Cina yang 16, kita 49 plus wakil menteri berapa itu? Jadi tambah badan, tambah staf khusus. Saya saksi hidup itu bagaimana jahatnya sahabatnya Pak Antoni Budiawan yang namanya Pak Jokowi itu. Waktu itu Doli dan Pak Ludwig Adida Said ngomong kalau Ibu Mega bisa melepaskan ketua umum kami dari jerat Kejaksaan Agung, Golkar, tetap Pak. Kan ini brutal sekali Pak, jelek sekali, sangat biadab negara kita Pak. Iya kan, kasus hukum ditukar dengan politik untuk kebajikan. Ada seorang anggota DPR yang punya rumah seharga 150 miliar Pak. Itu dari mana gitu? Dalam hampir semua pejabat tinggi negara ikut bisnis Bu. Ngeri Pak, negara moralitasnya udah pada titik nadir Pak, semua hampir munafik ya, dan hampir nggak ada yang percaya akhirat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya datang ke sini persis asumsi saya terpenuhi ya, bahwa semua kita yang hadir, Pak Antoni Budiawan, seperti yang diungkapkan oleh Sobil Bet ya, bahwa di mana entah itu di dalam pavilion atau outsider, itu kita sama punya naga itu, bahwa ingin negara ini cepat maju, makmur dan berdaulat gitu ya. Nah cuman saya masih guru besar di IPB, jadi insya Allah saya objektif gitu ya. Itulah barangkali terlepas dari begitu banyak kekurangannya seorang Megawati ya, dia memposisikan diri sebagai partai penyimbang. Singkat cerita 23 September tahun 2024, waktu beliau mendapat honoris causa dari Uzbekistan dan diundang di St. Petersburg, saya waktu itu Pak Zaki Makarim menyarankan agar Bu Mega itu cepat menerima Pak Prabowo, Pak Marwan itu. Waktu itu diskusi malam tuh, ada Ahmad Basara, ada si Koni, ada juniornya Pak Tejo itu. Bu Mega nggak gebrak meja tuh Pak Abraham Samad. Apa gunanya kita pemilu? Apa gunanya demokrasi kalau semua partai masuk di dalam gitu, nggak ada checks and balances. Dan that's I feel it sekarang itu. Jadi PDI kan by the way Pak Hensat anak 19% tuh di parlemen. Jadi apapun pendapat yang beda Bang Zaki itu kita seperti seperti tidak ada artinya. Tetapi itulah klaimnya seorang Megawati, partai ideologis, biar aja rakyat yang menilai. Kalau boleh saya buka dapur PDI Perjuangan, beliau benar-benar sangat mengharapkan Adinda Saididus seperti waktu zaman waktu zaman Pak SBY itu Pak Abraham Samad kan qadarullah in the last 3 years Pak SBY itu performanya benar-benar declining, dan waktu itu yang panen benar-benar PDI Perjuangan Pak. Saya itu pendiri PKS Pak, jadi saya menyarankan orang saya bilang kalian tuh harus turun PDI Perjuangan untuk konsisten. Kalau memang ada ketidakbaikan dan itulah demokrasi, ada checks and balance, harus di luar dan panen. And then PDI hat-trick, 2014 menang, 2019 menang, 2024 walaupun kemarin ditusuk oleh Arcok, oleh Jokowi gitu ya, tapi tetap menang. Nah, tapi kalau boleh saya informasi dari bukan hanya partai penyimbang, rakyat juga, saya kira kondisi ekonomi kita, mohon maaf Bang Zaki, fakta kerasnya itu sungguh sedang tidak baik-baik saja. Iya kan? Adalah rumus dalil ekonomi bahwa kalau negara berkembang, ingin maju makmur, ingin keluar dari middle income trap, pertumbuhan ekonomi itu harus 7% Pak. At least itu Pak Antoni. Sekarang 5% gitu ya. Iya kan? Dan setelah kami analisis, teman-teman, penyebabnya itu 3. Pertama adalah, mohon maaf, inkompetensi dari sebagian besar pejabat tinggi negara. Banyak yang mismatch.
junior saya Menteri Kelautan Perikanan sering curhat sama saya tuh Bang Zaki gitu. Saya tuh dari ITB dan pengusaha di bidang IT gitu. So he wishes gitu ya, lalu tempatkan di Mutia Hafid gitu ya. Jadi banyak sekali tidak the right person on the right place gitu. Dan itulah mungkin tadi Bang Zaki klaim kelebihan Pak Harto itu begitu. Kalau zaman Pak Harto itu model PU, Kementerian Pertambangan Energi, Perhubungan, Industri, mohon maaf, lihat data statistik 70% itu alumni ITB itu. Saya kalau Menteri Kelautan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Pak Gatot Nurmanto, 75% itu alumni IPB gitu. Itu tidak bermaksud untuk menonjolkan kampus per kampus, Mbak Husnul ya, tetapi itulah menghargai kompetensi, Pak. Lalu Mbak Husnul, saya ingat pada sebuah hadis, kalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya dan tunggu satu curahnya, Pak. Saya hampir setengah tahun jadi menteri Bang Zaki waktu zaman Gus Dur, Bung Mega, Bung Habil yang mendampingi saya nih. Saya nggak bisa bayangkan kalau jadi menteri nggak tahu Pameran Batubara tentang sektor itu. Pasti itu kayak layang-layang putus tuh. Begitulah kira-kira. Jadi itu penyebab pertama menurut saya mistik dari Pak Prabowo, dengan segala macam hormat itu banyak misplaces itu ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai suku bunyinya kementerian, dan hampir semua menteri punya wakil menteri. Dan saya tahu persis 90% menteri dan wakil menteri Pak Sunarko itu kayak matahari kembar itu. Itu yang membuat very slow gitu ya. Ya, dan untuk informasi aja, kita semua tahu bahwa Amerika negara dengan 370 juta penduduk itu menterinya hanya 14 bukan? Si Cina nya 16, kita 49 plus wakil menteri berapa itu. Jadi itu juga membuat menghambat pertumbuhan ekonomi kita, tambah badan, tambah staf khusus, tambah setiap ada masalah membentuk apa namanya satgas. Jadi kayak nggak ada dirjen segala macam itu. Yang berikutnya adalah hampir semua menteri gitu ya, dirjen, kemudian orang-orang sekitar presiden ikut cawe-cawe itu, ikut apa namanya bisnis di situ. Jadi ada barrier to entry. Begitu banyak investor asing yang kredibel datang ke saya, Rohmin, kamu lihat nggak? Tahun 2008 sampai sekarang ada 50 pabrik dari Cina, Bung Habil, yang pindah ke ASEAN karena permusuhan antara Amerika dan Kenya dengan China. Jadi memindahkan. Berapa yang masuk Indonesia? Zero itu. Mostly goes to Vietnam gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa iklim investasi kita memang brutal, Pak. Beruntung ada premanisme dan seterusnya gitu ya. Dan itulah sebab-sebab dari kebijakannya menurut saya banyak yang blunder, Pak. Dengan segala macam hormat, MBG kalau secara dasariah udah betul, tapi implementasinya jauh menyimpang, Bang Zeki itu. Bang Zeki saya kira tahu bahwa setiap yang punya SPTG itu setiap bulan beruntung 150 juta itu. And then satu paket yang 10.000 realitasnya paling 8.000, itu yang menyebabkan kualitas makanan menjadi buruk. Saran saya pertama dulu ke Pak Hashim gitu ya, Pak Hashim adiknya itu, Pak, MBG bagus tapi jangan diproyekkan. Maksud Prof gimana? Pilih kabupaten kota yang benar-benar stunting dan gizi buruk, and then duit itu jangan diproyekkan, itu langsung dikasih ke sekolahnya. Muhammadiyah 10 tahun lebih Bang Zaki memanage yang namanya makan bergizi gratis, very successful itu. Karena nggak ada itu, badan sekolah kan lebih tahu. Dan yang kedua adalah menyedot dana. Ini saya mau nangis, menyedot dana yang begitu besar, 500 sampai 700 triliun Pak Antoni Budiawan untuk ini. Padahal the core problem of our nation sekarang adalah unemployment, Bang. Pengangguran yang meningkat, PHK, dan seterusnya. Jadi kalau saya advisernya Pak Prabowo, harusnya the first program yang harus di-create adalah bagaimana creating the job itu. Dan yang kedua, pertahankan tuh industri-industri yang masih eksis. Sekarang Bang Zaki bilang tadi 85% Adinda Ahmad Yani itu 98% pabrik tekstil sekarang gulung tikar, Pak. Dan itu salah satu penyebab utamanya Bang Zaki, walaupun dia sahabat saya, ketika Menteri Perdagangannya sekarang jadi Menko Pangan, ketika membuka impor jor-joran tekstil, Pak. Dan 3 bulan lalu saya di Komisi 4 marahin dia terus terang. Sedang kita klaim-klaimnya swasembada beras melalui Sabang diimpor 250 ton Bang Maron batubara, dan itu keputusannya diratas di Menko Pangan itu. Nama equation
menteri yang udah jelas begini dan dia pun kaya raya setengah mati gitu, dia angkat menteri yang titipan Pak Jokowi itu semuanya ada masalah Pak, bukan saya gibah ini. Pak Erlangga udah dipanggil kejaksaan berapa kali ya, 12 kali gitu ya, dan saya saksi hidup itu bagaimana jahatnya sahabatnya Pak Antoni Budiawan yang namanya Pak Jokowi itu. Karena kan dia udah dealnya ilustrasi bagaimana politik itu memporak-porandakan kecerdasan kita Pak. Jadi Golkar itu 2 tahun lalu udah deal tuh untuk koalisi Adindayani itu. Tiba-tiba si Erlangga itu dipanggil kejaksaan terus. Kan ini brutal sekali Pak, jelek sekali, sangat biadab negara kita Pak. Iya kan, kasus hukum ditukar dengan politik untuk kebajikan. Kemarin kalau saya boleh bermimpi sebagai anak bangsa, harusnya yang maju 3 itu Pak Prabowo berpasangan dengan Caimin, Anies berpasangan dengan AHY, iya kan, Mas Ganjar sama apa namanya si Pak Mahfud, cakep itu Pak. Nggak ada tuh. Hah? Kalau mau gitu ya. Nah jadi sekali lagi dengan segala masalah hormat, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu Bang Zaki kalau menurut si Goldman Sachs dan McKinsey International itu 10% per year. Jadi kalau kita tumbuh jangan Pak Jokowi hanya rata-rata 4,9%, Pak Gatot Nurmanto, Pak Tejo ya sekarang hanya 5%, must be question mark to why gitu. Dan why-nya saya jelaskan tadi, begitu banyak pejabat tinggi negara yang tidak punya kompetensi, Bung Said. Yang kedua ikut cawe-cawe, saya terkejut Mbak Wiwi, Prof. Sidik Zukro, waktu ada seorang anggota DPR yang punya rumah seharga 150 miliar, itu dari mana gitu ya, iya kan, dan seterusnya. Jadi, nah kalau cuman yang saya agak pesimis ini, saya pun dengan Pak Burhanuddin, Pak Jaka harus saya tahu. Jadi yang deklarasi pertama Pak Prabowo di Hambalang Juni 2012, Pak Tejo yang orasi ini saya sama Bang Wirun Marwitular dan Pak Burhan Abdullah Pak untuk 1000 profesor itu ke seluruh Indonesia tuh untuk bahwa 2014 presidennya Pak Jokowi. Cuman qadarullah Februari 2013 saya dipanggil Bung Maga, Dek bantu baik aja ke PDI gitu, saya izin lagi Pak Prabowo kan, iya Prof harus ke sana gitu. Jadi saya sepakat dengan tuan rumah bahwa kita yang hadir di sini tidak ada satupun yang bermaksud untuk degrading our country ya. Semua kita ingin berkontribusi. Jadi kalau ada kata-kata yang berbeda yaitu rahmat, dan harusnya itu yang diharness ya. Jadi sekali lagi itu, dan sekali lagi saya sepakat dengan Bang Laude itu reformasi menurut saya kebablasan Pak. Jadi waktu saya dengan Bu Mega ketemu si Jinping ngomong gini Mbak Usul Maria, Madam Presiden actually when Pak Soeharto dan Pak Karno itu udah the right path itu. Pak Harto kan ada trilogi, Adinda Abram, stability, growth, and equity. Jadi nggak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, Bung Maron Batubara, kalau nggak ada stability Pak. Sekarang DPR ikut proyek, ya kan, dan seterusnya. Jadi investor susah Pak. Sekali lagi rumus ekonomi udah baku, udah dalil tuh bahwa dari negara berkembang maju tuh pertumbuhan harus 7% lebih, tapi sifatnya harus berkualitas. Bahkan dengan Bang Zaki harus banyak menyerap tenaga kerja. Yang kedua harus inklusif, dinikmati oleh seluruh rakyat, tidak oleh konglomerat saja. Dan yang ketiga adalah harus sustainable, harus ramah lingkungan Pak. Kalau itu dilakukan maka bagus. Dan kedua adalah daya saing, karena memang mungkin kita kan selalu membaca dari Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan bahwa neraca perdagangan kita surplus terus Pak Gatot. Itu kalau neraca perdagangan komoditas Bung Hendri. Tapi kalau dihitung dengan jasa seperti transportasi, kemudian IT, ternyata kita minus 20 miliar US dollar itu. Jadi itu ada yang disembunyikan oleh pemerintah seolah-olah kita tuh surplus. Sekali lagi kalau digabung dengan services, perhubungan laut dan kemudian IT, kita minus Bung Maron Batubara. Nah jadi sekali lagi kalau boleh kita saran dengan Pak Prabowo, kalau beliau itu benar-benar patriot, itu hilangkan itu pemborosan. Kalau bisa kementerian itu direduce, dan kan ke fakta asal sistem orang bahwa beliau mengangkat menteri mostly ya 85% itu karena tim sukses, dan kedua adalah karena balas budi, exactly, bukan berdasarkan kompetensi Pak. Itu yang saya sebagai orang yang pernah dekat dengan beliau itu, iya kan? Yang berikutnya adalah hampir semua pejabat tinggi negara ikut bisnis Bung, ngeri Pak. Dan pejabat tinggi negara itu kaya raya sekali. Dan sorry, saya bukannya sok suci, sorry nih Pak Gatot, sorry,
Saya ngomong di gedung DPR, di eksekutif, kalau diomong agak idealis sedikit, apalagi kalau ingat hari akhirat, Bu Husnul tuh, kayaknya pada gelisah gitu loh, kayak nggak mau gitu. Nah itu yang mungkin harus kita bantu tuh, negara moralitasnya udah pada titik nadir Pak, semua hampir munafik ya, dan hampir nggak ada yang percaya akhirat itu. Iya Pak, saya kalau iya, dan terakhir yang lebih sedih lagi Bang Zaki, ini perlu kita koreksi, beliau nggak mau Pak menerima informasi-informasi yang realitas Pak, pengangguran makin membludak, kemiskinan, kelas menengah makin turun, dan yang lebih ngeri lagi kan sekarang saudara-saudara kita yang bekerja di informal sector udah 62%. Itu artinya kalau istri saya dari Payakumbuh dagang di kaki lima, saya orang Cirebon dagang sekotang informal Pak, yang upahnya tuh lebih dari, and then presiden nggak mau menerima informasi gitu Pak, dan yang melindungi dengan alasan karena beliau pernah kena stroke. Kan gila, kenapa mau jadi presiden negara yang kemiskinannya begini begitu Pak? Serius Pak, ini kan jahat menurut saya. Kita jangan eufemisme ya, kalau presiden kan harus tough menghadapi kenyataan Pak, otherwise kita susah Pak itu. Nah terakhir ini soal kemiskinan, ini pun kebohongan pemerintah Pak. Si BPS mengklaim Pak Susno yang miskin tahun 2025 tinggal 25,4 juta saja, yaitu 8,74%. Tapi garis kemiskinannya Mbak Usul lebih tahu dari saya, hanya 600.000 per orang per bulan. Padahal definisi garis kemiskinan Bang Marwan Batubara adalah sejumlah uang yang cukup bagi seorang Indonesia untuk memenuhi 5 basic needs-nya, yaitu pangan, sandang, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Saya tanya di seluruh Indonesia, kalau saya masuk kuliah nih, kamu makan berapa Bang Saud itu? Makan 3.000 per makan tuh nggak ada. Jadi katakanlah cukup, berarti kan 10.000, berarti untuk makan 300.000. Oh kalau gitu untuk 4 kebutuhan dasar lainnya hanya 300.000, which is not enough. Jadi yang saya ingin share di sini, harus kita goyang pemerintah, goyang dalam apa saya, yang benar adalah garis kemiskinannya versi Bank Dunia Bang Marwan Batubara, yaitu 6,85 US dollar per day, atau sekitar 3,4 juta nasional per orang per bulan. Itu yang realistis. Kalau itu diterapkan, maka saudara kita yang miskin masih 160,1 juta, 172 juta, which is 60,2%. Itu realis kita, dan presiden nggak mau nerima Pak. Jadi kalau kita mau jadi pahlawan Bang Zaki, karena Bang Zaki yang ada di dalam gitu ya, Bang Laude hanya di pavilion, kita cari cara Pak, bagaimana tuh. Dan saya demi Allah nggak tinggal diam Pak. Saya yakinkan Ibu Titi kan ketua komisi kita, oh ya Prof, nanti saya cari waktu. Prof punya second opinion kan mengenai rencana pembangunan bangsa, punya Mbak gitu. Dalam 15 menit saya bisa paparkan beliau. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Saya kira itu aja, dan saya saran ke adik saya, kita tidak boleh hanya sekali ketemu nih, tapi harus reguler dan harus ada take away, ada kesimpulan. Kalau enggak ya rakyat masih tetap besar. Terima kasih, saya mohon maaf kalau terlalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.